Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada sedikit yang pingin gua cek lagi, karena udah lama kita tidak melulu ulas-ulas ekosistem di Tezos dan update-nya kira-kira apa sih ke depan gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat apakah nantinya ini juga ada berkaitannya sedikit dengan regulasi kripto dan keamanan transaksi ke depan ya guys ya. Dan jangan lupa pasti follow Twitter Decentrabus terlebih dahulu ya guys ya. Alright, kita cek dari update Tezos yang paling simpel dulu dari komunitinya. Nah, kali ini ada situasi yang kurang mengenakan dari komuniti Tezos di mana beberapa influencer dari Ethereum itu mulai masuk ke Twitter Space-nya para Tezos ya, komunitinya Tezos yang dimana mereka pakai untuk nge-farming atau mengumpulkan followers banyak-banyaknya ya, seolah-olah mereka paham betul tentang ekosistem Tezos dan bakal membawa giring opini para komunitas-komunitas Tezos mengikuti mereka, padahal sebenarnya ujung-ujungnya dibawa ke Ethereum lagi. Dan ini sudah di aware oleh beberapa community dari Tezos ya guys ya gitu. Dan ini biasanya terjadi untuk di NFT space ya Tezos, yang seperti kita tahu NFT art di Tezos itu kedua terbesar setelah dari Ethereum ya guys ya untuk saat ini ya gitu. Nah, yang kedua ini ada schedule menarik dari Theo Wen. Theo Wen ini salah satu ya bisa dibilang developer dan dia juga community manager dari dua project di Tezos, non wallet, wallet terbaru di Tezos dan juga Plantify ya yang pernah kita ulas awal-awal banget ya guys ya. Gitu. Nah, ini schedule community meeting ya ternyata di Tezos itu selengkap ini guys gitu. Dan ada yang menarik, kenapa artikel ini gua post di tweetnya nih, karena awalnya mereka tuh schedule meeting ya yang di kolom ungu ini itu hanya sekedar NFT community call dengan Plantify ya atau Plantify. Nah, tiba-tiba dia mengganti topiknya menjadi dev are kriminal ya, yang dimana ini diprakarsai sama Bernard Dotes ya, kayak mungkin baca gitu ya. Nah, ini orang ini Bernard Dotes, profilnya dia tuh developernya Plantify dan non wallet langsung ya. Nah, kenapa dia mau bahas ini? Sebenarnya karena ada satu mega thread yang dimana dibahas oleh Simon Levitt. Ini gua nggak tahu cara nyebutnya gimana guys ya gitu. Intinya adalah untuk memerangi money laundering atau pencucian uang, pendanaan terorisme, hacking, dan lain-lain, yang pokoknya sesuatu yang negatif tentang finansial ya guys ya, ini diperangi tapi juga membatasi hak manusia para developer Web3. Ini mungkin ada kaitannya dengan kasus dari Tornado Cash kemarin ya guys ya gitu. Nah, si orang ini, si Limon, ya itulah namanya, dia itu membuat mega thread artikel yang dimana karena crypto mixing sanction law-nya ini ternyata ada pertimbangan pro dan kontra, tapi ternyata ada yang lebih jauh dari itu. Nah, ini artikelnya panjang banget sebenarnya, penjelasannya lengkap banget. Tapi di sini gue akan summarize sesingkat mungkin. Yang dimana si Simon ini bilang kalau aturan-aturan dari regulasi pemerintah manapun, di sini dia mengambil banyakkan pemerintah Dutch ya atau Belanda, mungkin karena dia orang Belanda ya guys ya. Nah, di mana regulasi pemerintah itu hanya melihat dari permasalahan permukaan, terutama untuk masalah kripto dan Web3 sendiri, guys. Ya, contoh ternyata paling nyatanya adalah yang Tornado Cash kemarin. Nah, ini beritanya. Di Belanda sendiri itu mereka mulai menangkap-nangkap orang yang terduga adalah developer Tornado Cash ya guys ya. Padahal masih nebak-nebak dan belum tentu benar. Apalagi kalau teman-teman tahu di developer kripto itu banyak yang menjaga identitasnya tetap anonim ya. Karena mungkin ya mereka cuma ingin membuat program yang dimana bisa berkontribusi ke community dengan baik ya. Untuk produknya digunakan secara desentralisasi. Nah, faktanya secara hak asasi manusia untuk membuka penangkapan-penangkapan secara paksa kayak gini itu tuh nggak ini ya, nggak etis ya gitu ya. Harus dibuka studi secara terbuka antara pengguna Web3 atau komunitas developer Web3 dengan regulasi pemerintah dengan lebih baik. Ini menurut opini dia sebenarnya.
Dan ini dia sebenarnya menjabarkan beberapa komparatif studinya sampai benar-benar untuk masalah cross border payment dan lain-lain. Tapi dari aturan-aturan yang dia jabarkan di sini, ternyata ketika dikaitkan untuk Web3 dan kripto, terutama untuk sebagai alat pembayaran, itu banyak kerancuan-kerancuan patokan legal yang berlaku dari konvensional ke dalam Web3 karena mekanismenya pun sudah sangat berbeda guys gitu. Nah, yang dimana privasi keuangan orang itu juga tetap penting ya guys ya. Karena kan kalau kita punya uang, privasi yang nggak dijaga juga ya sia-sia gitu ya guys ya. Nah, tapi permasalahannya karena kasus Tornado Cash kemarin dan beberapa kasus hack kripto dan pendanaan teroris menggunakan kripto itu yang menyebabkan regulasi yang di sini dia pakai contoh dari Belanda itu memukul rata legalitasnya adalah kalau at the end Web3 dan kripto itu harus benar-benar dikontrol penuh oleh pemerintah dan dia bilang untuk gimmick-gimmick keamanan yang dimana dia summary di sini itu menjadi sebuah game permainan untuk bertahan hidup untuk semua orang. Tapi semua orang ya itu yang dimaksud adalah dua. Market player atau yang kita biasa sebut cukong atau mungkin paus-paus gitu ya yang bisa menggerakkan arus pergerakan market secara masif karena mereka punya kapital yang besar dan juga dari sudut pandang regulator. Ada poin kesamaan dan perbedaan di sini. Yang pertama, mereka ingin sama-sama survive secara finansial dan ingin grow secara lebih besar untuk finansialnya. Dan mereka kalau untuk di market player itu mereka ingin mengcopy produk dan service dari apa yang baru dibawa ke yang lama ya gitu. Seperti yang kita lihat produk-produk kustodian kripto itu kan rata-rata mirip seperti produk-produk digital banking service biasa guys ya kalau kalian perhatiin. Nah kurang lebih seperti itu modelnya. Tujuannya apa? Untuk orang-orang big market player dengan kapital besar ini mudah menggerakkan dananya secara legal. Nah yang dimana kalau di regulator para pembuat regulasi ini mereka itu cuma untuk gimana caranya mengcopy paste regulasinya, diimitasi regulasi-regulasi yang lama diambil ke bawah yang ke baru dan yang ke barunya ini nanti disesuaikan dengan yang lama lagi. Yang ini dimana sebenarnya menurut dia kalau misalnya mereka memukul rata developer Web3 itu sebagai kriminal, ini rasanya juga nggak adil gitu ya karena mereka pun harus juga mempelajari mekanik dari teknologinya supaya adanya peraturan yang lebih clear dan lebih jelas gitu ya. Nah, dan pastinya kalau market player kita tahu mereka yang kontrol media ya guys ya. Mungkin teman-teman sering dengar istilah buy news buy rumor sell the news ya. Kebalik ya guys ya. Nah, itu maksudnya guys. Nah, itu biasa terjadi di market player. Nah, kalau regulator itu kurang lebih sama tapi untuk mengubah sistematis dari pasar itu sendiri guys. Nah, dan mereka nggak akan masuk market kalau belum ada yang pasti dan juga tidak akan kemungkinan untuk menjual ya dalam waktu cepat. Nah kalau di regulator permasalahannya mereka tuh nggak mau pelajari market dulu karena dengan quote on quote supaya tidak terlalu menginterferensi hak-hak dari pemain-pemain yang ada di market ya mungkin dari trader kecil, investor retail sampai yang market player, investor cukong besar gitu ya. Nah, dan ini action mereka itu selalu sama-sama dikaitkan dengan kejadian historical atau trauma historical secara ekonomi ya. Nah, dari poin-poin di sini aja kita bisa nyimpulin sebenarnya dua pihak ini punya kepentingan yang sama yaitu sebenarnya sama-sama cari untung cuma perbedaannya adalah kalau market players mencari untung secara kapital sedangkan regulator mencari untung supaya negara bisa berpartisipasi dengan baik ya guys ya untuk mengontrol uang dari kependudukannya. Nah yang dimana cara-cara seperti ini ternyata kalau dipikir-pikir lagi itu juga nggak akan berlaku untuk di dunia Web3 yang sifatnya global dan sifatnya desentralisasi yang dimana untuk di zaman digital ini desentralisasi pun untuk supaya bisa berjalan dengan baik dibutuhkannya sebuah privasi yang dimana ini ada skemanya dari United Nations
Nah, ini skema slide-nya. Ini mungkin gue bakal zoom aja, gambarnya udah ada di sini. Yang dimana mereka ngebahas untuk mereka mengkombat pencucian uang dan pendanaan teroris dan menjaga data protection. Terus tapi mereka juga membahas hak privasi dari digital age ya, dari era-era digital. Dan ini sebenarnya agak ambigu ya. Kenapa agak ambigu? Karena ya kalau ngomong-ngomong soal privasi, privasi itu kan secara finansial itu kalau dikaitkan dengan money laundering dan pendanaan teroris itu juga ya memang privasi gitu. Tapi di satu sisi ada sisi positif yang mereka tidak lihat kaji lebih ulang terkait kegunaan privasi di era digital seperti data pribadi dimanfaatkan oleh orang lain untuk keuntungan finansial orang lain, yang ini juga harusnya bisa dipertimbangkan. Nah, pembentukan legal ini itu kurang jelas dan rancu menurut dia ya. Dan ini artikelnya di sini di ujungnya nih, mereka tuh memakai sistem digital payment, yaitu ada merchant base, bank base, tech base, big tech base, dan ini yang dimerahin gede banget adalah pemerintah sebagai market power dengan mengganti fiat konvensional bentuk fisik itu dengan CBDC ya, yang Central Bank Digital Currency. Nah, artinya kalau untuk hak asasi manusia terhadap privasinya di era digital untuk secara ekonomi, berarti sebenarnya nggak ada dong guys, karena at the end dipaksa untuk menggunakan CBDC. Nah, ini yang menjadi kerancuan utamanya guys, kurang lebih seperti itu. Dan ada satu artikel yang dia taruh di bawah ini, kalau nggak salah di sini ya guys ya, nih, sanction as institutional and social construct ya. Jadi di sini pemberian sanksi dari institusi itu banyakkan dari apa yang dia lihat dari sisi sosialnya guys, tapi tidak dari technical measure, pertimbangan secara teknis. Dan ini artikel ini panjang banget, ini juga ditulis sama si Simonnya sendiri, yang dimana emang benar kalau dilihat untuk menentukan sebuah kebijakan itu biasanya harus ada kejadian contoh. Tapi kejadian contoh pun ketika dianalisa ada kepentingan bias di dalam institusi untuk mendukung pihak tertentu. Inti dari artikelnya itu seperti ini guys, yang dimana untuk kini kasus Web3 ketika ada social construct-nya ditentukan oleh pihak tertentu. Misalnya yang kasus tornado case kemarin, wah tornado case nih dipakai buat pencucian uang dan hacker-hacker dan juga pendanaan teroris, bahaya nih, mending kita stop aja. Nah, pemerintah biasanya mengambil kebijakan-kebijakan yang ke arah-arah posisi yang lebih aman ya guys ya. Ini menurut si Simon ini guys gitu. Jadi inti dari artikel yang di sini itu kayak gitu ya guys. Dan mereka pun juga suka membuka diskusi jebakan yang di ujung-ujungnya mengarahkan kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di internal institusi maupun pemerintah guys. Itu. Nah, ini kenapa dibahas di komunitas Tezos tadi yang sama si Bernard ini dan Theo yang diajak ini, karena sepertinya Tezos pun kalau kita lihat baik-baik secara forumnya di Tezos Agora, mereka tuh benar-benar lagi pingin mengupgrade teknologinya benar-benar ke pure desentralisasi, yang dimana mungkin kedepannya akan ada implementasi dari sistem privasi di dalam blockchainnya, dan ini mereka khawatirkan. Dan kalau kita lihat di forum Tezos sendiri, development dan banyak project-project baru itu udah mulai berdatangan ya gitu. Dan development untuk GitHub-nya sendiri itu kalau kita lihat menurut mereka ya, ini ada data langsungnya di bawah, Tezos itu untuk di GitHub dan GitLab-nya untuk commit-nya, di sini commit tuh maksudnya orang developer dan script-script komen yang dicantumkan oleh developernya itu lebih banyak daripada Cardano dan Polkadot guys. Tapi gua nggak tahu apakah pencantuman banyak-banyak commit dari scriptnya ini karena emang banyak developer atau emang Tezosnya kerajinan ya. Ini masih
kurang dipasti ya, karena ini artikelnya dari Tezosnya sendiri. Jadi ya mungkin opininya dibuat bagus gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat, mereka bilang kalau Tezos sekarang tuh lebih dominan menggunakan JavaScript guys ya, bukan bahasa pemrograman lama mereka yang OCaml ya, gitu ya guys ya. Jadi ini bisa dibilang sentimen baik buat Tezos, tapi di satu sisi kalau dengan topik kita bahas sanksi-sanksi tadi dan kelihatannya Tezos udah mulai membahas duluan komunitasnya, ini dikaitkan mungkin arah development mereka ke depan ke arah privacy blockchain ya guys ya. Yang dimana mungkin teman-teman sering dengar di bear market, kalau misalnya kalian sering explore Twitter crypto, pasti banyak bahasannya masa depan di blockchain Web3 itu akan menjadi pure privacy guys. Yang dimana sebagai safe haven untuk mungkin bisa dibilang mengamankan aset kita tanpa perlu ada campur tangan penarikan-penarikan tertentu ya, mungkin bisa pajak ataupun bisa jadi dari social construct tadi ya, yang orang lihat kasusnya, oh dia kok tiba-tiba punya uang gede gitu, langsung dilaporkan sebagai kriminal padahal enggak. Nah hal-hal seperti ini yang ingin dijaga oleh komunitas Tezos, makanya dia ngadain topik community gathering yang menjadi namanya Dev are Criminal gitu guys. Nah, ini kalau kita lihat sendiri untuk Tezos ke depannya, itu mereka tuh grant ya, itu bukan di Tezos Agora. Dan di Tezos Agora, kalau kita lihat baik-baik untuk project di apps, itu udah mulai sepi guys. Dan banyakan ini tanggal-tanggalnya itu tahu ya, bisa dibilang jarang yang ada tanggal-tanggal Juli ini ya guys ya gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari respon dan reply-nya, itu yang paling banyak untuk sapling test kontrak, yang dimana ini tuh at the end ya untuk mekanik-mekanik blockchain update-nya ya gitu ya, gitu yang dimana ini arahnya tuh lebih ke penamengan transaksi ya, ini berarti buat privacy juga ya guys ya gitu. Nah berarti menurut kalian komen aja di bawah, apakah kedepannya Tezos bakal bisa survive di next cycle berikutnya, dan kedepannya apakah developer-developer Tezos pun mendukung privasi, yang dimana privasi blockchain ini berharap tidak diganggu gugat oleh pemerintah-pemerintah negara-negara tertentu ya guys ya. Komen aja menurut kalian bagaimana pendapat kalian. Oke, Decentra Boys signing out.